العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الى الفاتحه من حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حضرة سيدتنا خديجة الكبرى إلى حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة الحسن الرسول إلى حضرة جل المغبط إلى حضرة الشيخ محمد العجيل إلى حضرة الشيخ سلمان المدني إلى حضرة مهاجر أحمد بن إسحاق إلى حضرة بقي المقدم محمد بن علي بعمر إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سلطان إلى حضرة الشيخ بكر بن زريف إلى حضرة أبي عمر الغماص إلى حضرة أبي عبد الله إلى حضرة الشيخ مكر الشرف إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار إلى حضرة الشيخ سلام عبد الله إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر بن ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواج وذريتنا أن الله يعلى درجات في الجنة ثم اغفر من حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسر في ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه والذي يجعل الله من قلوبنا وقالبنا مع الهدى والمقالة فبلغنا والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه bidarina min sabang daripada kita Tamyiz Rabbini. وروت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الدواوين ثلاثة. Riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ada daripada sabda Nabi 3 macam daripada pembukuan atau suratan amal yang telah ditentukan. Diwan yaghfirullahu wa diwanun la yaghfirullahu wa diwanun la yatrukullahu ta'ala minhu syai'an. Yang pertama ada pembukuan suratan amal yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada suratan amal yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada yang suratan amal yang tidak tersisa sedikit pun tadi. Wa amma diwanul ladzi la yaghfirullahu fasyirku billahi ta'ala. Yang pertama adapun daripada pembukuan atau suratan amal yang tidak sama sekali diampuni Allah Subhanahu wa taala, fasyirku billahi ta'ala adalah dia menyekutukan Allah taala dengan sesuatu. Itu tidak pernah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Artinya menduakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak perlu atas Allah Ta'ala diduakannya. Misalnya menduakan Allah Ta'ala dengan benda atau dengan duit jadikannya Tuhan oleh si hamba tadi, bahwasanya dengan duit itu bahwasanya bisa menyelamatkan dia dari bala bencana. Qala Allah Ta'ala annahu man yusyrik billahi faqad harrama 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sudah jelas daripada firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang syirik kepada Allah taala, orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dilarang masuk surga dan pantaslah tempatnya di neraka. Quran surah Al-Maidah ayat 72. Wa amma diwanul ladzi yaghfirullahu ta'ala fa zulmul 'abdi li nafsihi bima bainahu wa bain rabbih. Adapun yang kedua yang adalah suratan amal yang diampuni Allah taala, fa zulmul 'abdi li nafsihi adalah zalimnya si hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka urusannya lawan Allah taala
berbuat yang tidak baik kepada Allah Ta'ala, urusannya dengan Allah Ta'ala juga. Dia minta ampun Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka niscaya Allah Ta'ala dengan benar-benar si hamba tadi minta keampunan, diampuni sidin. Wa amad diwanul ladzi la yatrukullah minhu syai'an. Adapun yang ketiga, tidak tersisa sedikit pun suratan amal tadi, dosa seseorang terhadap sesama manusia atau zalimnya seseorang terhadap sesama manusia. Zulmul ibadi ba'duhum ba'dan, zalimnya sebahagian hamba kepada sebahagian yang lainnya. Maka setiap daripada zulmnya si hamba itu pasti dibalas, dan setiapnya dikembalikan kepada yang berhak atau yang dianiaya, dikembalikan, kecuali minta redha, minta halal dengan orang yang dianiaya tadi. Fayanbaghi lil 'abdi an yastahida fi ridal khusum, maka sepantasnya lah bagi siapa itu dia beriman pada minta keridhaan orang yang dizaliminya. Faida kana dzambu bainahu wa bain Allah Ta'ala, apabila adalah dia ada urusan dosa antaranya dan antara Allah Ta'ala, berdosa lawan Tuhan tadi. Fa inna Allah Ta'ala rahimun, sungguhnya Allah Ta'ala yang maha kasih sayang. Yatazawazu anhu in istaghfaru, Allah Ta'ala mengampuni baginya jika mereka itu istighfara mereka, apabila dia minta ampun lawan Tuhan. Wa idza kana dzambu bainahu wa bainal ibad, jikalau adalah seseorang itu dia melakukan dosa antaranya dan antara hamba yang lainnya, atau menzalim hamba yang lainnya, fa innahu mudhalibun, maka sungguhnya dan dituntut minta ampun, minta halal baginya. La muhalata, pastilah. Wala yanfa'ul istighfaru wala taubatu, tidak bermanfaat istighfarnya, minta ampunnya lawan Tuhan. Wala taubatu, tidak bermanfaat taubatnya lawan Tuhan. Malam yaradul khasma, selama tidak minta keridhaan orang yang dimusuhinya, dizaliminya. Jadi minta keridhaan dengan orang yang dizalimi dulu, hanya beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tidak berdahulu beristighfar bertaubat, hanya minta keridhaan orang zalim kepada Allah. Diminta keridhaan orang yang dizaliminya dulu. Wa ilam yaradhu fi dunya ukhidha min hasanatihi yaumal qiyamah. Jika seseorang tadi tidak menyenanginya, tidak meridainya, orang yang zalim minta ridha kepada yang zaliminya, yang dizaliminya tidak senang, tidak ridha di dunia, ukhidha min hasanatihi, urusannya berkepanjangan nantinya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ukhidha min hasanatihi, diambil amal kebaikan orang yang zalim tadi. Jadi amal kebaikan orang zalim habis, diambil orang yang dizaliminya. Walaupun orang zalim tadi ibadahnya kuat atau gawean amalnya kuat, berbuat kebaikannya banyak, berkepanjangan sampai hari kiamat, perkaranya pada si tuntunan. Sampai hari kiamat kena mana pula bulan yang pernah zalim yang dizaliminya ulama orang kata tayangan di selama yang dizaliminya keadaan meridainya terus-terusan sampai kita keridhaannya. Jadi tahu manusia itu paling alim kan, zalim manusia ini paling alim. Bapanjangan urusannya, nang asalnya sameter urusannya, panjang 2 meter memang, badan panjang 2 meter tambah lagi semeter pulang sampai 3 meter itu bawakan ukuran meteran diukur sampai bila panjangannya, sampai tutup, sampai minta keridhaannya nang dizalimi tadi. Kama jaa bil khabar, sebagaimana dalam suatu yang disebutkan. Qala al-faqih, berkata para kitab Syekh Abdul Aziz Samarqandi rahimahullah taala, qala hadatsana Abu Husaini al-Farra'i
Haddatsana Abu Bakr haddatsana Ahmad ibn Abdullah an Shalih ibni Muhammadin an Al-Qasimi ibni Abdullah an Al-Ala'i ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada sahabat Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala, sungguhnya Nabi bersabda, atadruna manil muflisi, kata Nabi, apakah kalian tahu siapa umatku al-muflis nang termiskin di akhirat kelak? Siapa yang paling miskin? Kalau di dunia yang paling miskin dari sisi harta. Kalau di akhirat kelak ada juga namanya paling termiskin dari umatku, kata Nabi, min ummati. Qalu, sahabat bertanya. Sahabat menjawab, al-muflisu bina man la dirhama wala dinara wala mata'a. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, yang miskin harta itu adalah daripada kami man la dirhama lahu, orang yang tidak berisi duit perak lah, orang yang kada punya duit emas lah, orang yang banyak hutang, istilahnya miskin harta. Wala mata'a, sampai alat rumah tangga pun habis kadang lagi, tenang miskin baik Rasulullah. Atau alat rumah tangga habis terjual, sampai panci, rinjing, sendok, sanduk terjual ke paman barang bekas, terjual di semua. Lalu Nabi Rasulullah menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati, adalah orang yang bangkrut, min ummati, daripada umatku. Jadi Nabi, man ya'ti yaumal qiyamati, yang nantinya orang itu di hari kiamat kena datang dengan membawa bisolatihi, amal sembahyangnya lengkap, wasiyamihi, dan amal puasanya lengkap. Puasa wajib sunatnya ini banyak pesawat. Wa ya'ti qad satama hadza, lalu dihadapkan dengan orang yang pernah diponisnya atau dizaliminya, lalu diumumkan qad satama hadza, ujar malaikat bahwasanya fulan ini telah pernah mencela si ini, pernah menguyak si ini, pernah menyambat si ini. Wa qadzafa hadza, dan fulan ini pernah menuduh nang tidak baik dengan orang nang ini. Wa qala ala hadza, dan fulan ini telah memakan harta dari fulan nang ini. Wa safaka dama hadza, dan fulan ini telah menumpahkan darah si fulan nang ini. Wa daraba hadza, dan fulan ini pernah memukul fulan nang ini. Fayuqtasu lihadza min hasanatihi, lalu setelah dihadapkan dengan yang demikian itu, maka habislah, dituntutlah dengan orang yang tadi, min hasanatihi, dari semua amal kebaikannya. Semua amal kebaikan yang dibawanya habis tanpa tersisa sedikit pun tadi. Fa idza faniyat hasanatuhu, apabila telah habis daripada amal kebaikan yang dibawanya si fulan yang saya umumnya tadi, qabla an yaqtiya ma'alaihi, sebelum diputuskan jatuh palu perkara atasnya, ukhidha min khotoyahum, amal yang dizalimi tadi dirupakan perbuatan jahat orang-orang dapat zalim, karena zalim dirupakan dibalik atau dianggap kepada orang yang menzaliminya tadi berhubung. Faturihat alihi thumma turiha alan nar, sebagai alat gantinya atau pengganti gawiannya. Jadi kejahatan yang dizaliminya tadi kepada orang yang menzalimi, yang dizaliminya dianggap kepada orang yang menzaliminya dirupakan. Jadi untuk orang yang kena zalim tadi habis semuanya sampai tidak tersisa sedikit pun tadi. Mengingat turun mangga
gawe sembahyang, amal sembahyang, amal puasa, wajib nang sunat digawanya semua lengkap sudah. Pada dan pare-pare lalu dapatnya orang yang dizoliminya. Pada sempat minta hal minta repon ini, terus terusan habis. Tsumma turiha binar, kemudian langsung dilontarkan ke dalam api neraka si bulannya nang mengzolim tadi. Jadi ada ampunan lagi. Jadi mengharap minta hal di dunianya langsung. Panas Allah Ta'ala, maka kata para kita mudah-mudahan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala an yuwaffiqana li taubati, agar Allah Ta'ala berikan kita taufik supaya bertaubat tadi. Wa an yuthabbitana 'alaiha, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yuthabbitana menetapkan kita 'alaiha atasnya. Fa inna tsabata, sungguhnya orang yang ditetapkan Allah Ta'ala ala taubati, kawa bertaubat asyaddu minat taubati, lebih berat daripada kawa bertaubat. Qala Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, berkata Imam Muhammad bin Sirin, iyyaka an ta'mala syai'an minal khairi thumma tada'u fa innahu ma min ahadin taba thumma raja'a fa aflah. Kata Imam Muhammad bin Sirin, hendaklah berhati-hati, hendaklah berhati-hati menggawi daripada suatu pekerjaan, dari pekerjaan yang baik atau dari pekerjaan yang gawi amal baik, karena tiada dasar bagi orang yang telah bertobat mengulangi kejahatannya. Artinya orang yang bertobat pun sidik bila tergoda bisa mengulangi perbuatan yang dahulunya. Punya sudah bertaubat kadang mengulangi lagi, kadang mengulang perbuatan yang dahulu, berarti orang itu termasuk yang beruntung atau orang yang diberikan keberuntungan tadi. Fa'aflah, beruntunglah ia. Ya tahan mental sudah bertaubat, kan mau lagi membeli perbuatan yang dahulu, tahan mental sudah, walaupun digoda macam-macam kuatnya. Bayan bagi litaibi an yaj'ala ajalahu baina 'ainaihi likay yathbuta 'ala taubati, maka sepantasnya lah litaibi bagi orang bertaubat itu an yaj'ala ajalahu, bahwa menjadikan dosa-dosa terdahulunya itu baina 'ainaihi, hendaknya diingat selalu. Artinya setelah melakukan dosa diingat-ingat pernah melakukan dosa lagi, dan agar bertaubat dengan apa? Bil istighfar, dengan memperbanyak, wa yukthirul istighfar, memperbanyak istighfarnya. Walaupun sudah bertaubat tetap memperbanyak istighfarnya kepada Allah Ta'ala. Wa yashkurullah Ta'ala ala dzalika ala ma razaqahu minat taubati wafaqahu lidzalika, dan dia bersyukur kepada Allah Ta'ala atas semua itu, karena sungguhnya kalau bertaubat itu merupakan rezeki yang diberikan Allah Ta'ala kepada dia tadi. Kalau bertaubat termasuk rezeki yang diberikan Allah Ta'ala lawan kita. Belum bisa bertaubat berarti rezekinya belum sampai lawan kita tadi. Wafaqahum lidzalika, karena semua itu juga adalah dapatnya taufik dari Allah Ta'ala. Wa yatafakkaru fi thawabi yaumil qiyamati, fa inna man tafakkara fi thawabil akhirati raghiba bil hasanati. Sungguhnya orang yang berpikir, bertafakur pada ganjaran di akhirat kita, raghiba bil hasanati, niscaya dia gemar senang menggawi amal yang baik. Wa man tafakkara bil iqabi in jazara an sayyi'at, dan seseorang yang bertafakur dia pada masalah mendapat azab, mendapat siksa, menggawi nang dosa, in jazara, niscaya dibalas juga an sayyi'at, daripada perbuatan jahatnya.
Wa rawa Zaid bin Wahb an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah akhbarana ma kana fi suhbi Musa. Riwayat daripada Zaid bin Wahab daripada Abu Dzar Al-Ghifari berkata, ya Rasulullah, terangkanlah suhub Nabi Allah Musa kepada kami. Lalu kata Nabi, qala kana biha sittu kalimatin ajibtu liman ayqana bin nari kaifa yadhabu. Lalu Nabi menjawab, ada yang Nabi di dalam suhub Nabi Musa 6 kalimat tulisannya, yang tulisannya itu ringkas tapi maknanya sangat dalam, sangat luas tadi. Yang pertama, kata Nabi dalam suhub Nabi Musa ada tulisannya, ajibtu liman ayqana bin nari kaifa yadhabu. Keherananku, kata Allah Ta'ala, terhadap orang yang meyakini neraka, kenapa ia sempat tertawa. Artinya adanya neraka ditertawakannya, rasa tidak percaya adanya neraka. Yang kedua, wajibtu liman ayqana bil mauti kaifa yafrahu. Kata Allah Ta'ala, keherananku, kata Allah Ta'ala, meyakini, yakin seseorang itu adanya mati, kenapa sempat bersukaria. Artinya seakan-akan umur itu kepanjang terus, tidak ingat akan kematiannya. Yang ketiga, wa'ajibtu liman ayqana bil hisabi kaifa ya'malu sayyi'ati. Keherananku, kata Allah Ta'ala, meyakini adanya dihisab amal. Amal nantinya dihisab. Kenapa sempat saja berbuat jahat? Yang bahwasanya amal itu, amal jahat, amal baik, nanti akan dihisab, dihitung tadi. Wajibtu liman ayqana bil qadari kaifa yansabu. Yang keempat, beriman akan takdirnya, kenapa hidup bersusah payah. Percaya dengan takdir Allah Ta'ala, sudahkah itu kenapa hidupnya bersusah payah tadi. Wa bi khabarin akhara kaifa yahzanu. Kabar yang lain menyebutkan dalam hadis yang lain, kaifa yahzan, bagaimana ia bersusah payah. Artinya sudah itu kadar ketentuannya, kadang mau lagi dilebih-lebihi, sudah itu sudah kurangnya. Jika karasi ya itu juga. Wajibtu liman yara dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Yang kelima, menyaksikan dunia itu bermacam-macam, kenapa condong kepadanya. Karena dunia itu bisa berubah-ubah. Bagaimana tidak tenang hidup di dunia tadi, bahwasanya dunia itu bisa berubah-ubah, hendaklah dari engkau menjadi tenang. Wajibtu liman ayqana bil jannati wa huwa la ya'malul hasanati. Dan yang terakhir, meyakini adanya surga tetapi tidak memperbanyak perbuatan yang soleh, yang baik. Tapi masuk surga dengan rahmat Allah Ta'ala, sahnya dengan amalnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan memperbanyak amal, ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi. Waruya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu marra dzata yawmin fi mawdi'in min nawahil Kufati fa idal fasaqu qad istama'u wa hum yashrabuna al-khamra. Riwayat daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud
pada suatu hari Siddiq melewati kota Kufah, Baghdad, Irak sana. Fa'idha fassahu qad istama'u wa hum yashrabuna al-khamra. Melihat sekumpulan orang fasik tengah minum minuman Arab. Wa ja'ala rida'a wa fihim mughnin wa fihim mughannin atau mughnin yuqal lahu radan. Selain minum-minuman Arab tadi, orang fasik tersebut dihibur oleh yang namanya Zadan. Zadan itu adalah seorang biduan, tapi biduan Arab. Zadan namanya. Wa kana yadribu wa yughanni wa kana lahu sawtun hasan. Wa kana lahu sawtu hasanin. Adalah si Zadan itu orangnya penyanyi bersuara merdu, merangkap, memukul rebana, ada gendangnya. Tapi lagu-lagu Arab, pada lagu kita ada lagu Arab, karena orang bangsa Arab. Falamma sami'a dzalika Abdullah bin Mas'ud, manakala dengar suara merdu dari si Zadan tadi, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, alangkah baiknya jika kemerduan suaranya itu dibuat membaca Al-Quran. Ma ahsana hadha sawt kana liqira'ati kitabillahi ta'ala wa ja'ala ridaan fi ra'sihi. Disuruh Siddiq lebih bagus membaca Al-Quran dan mendengar seperti itu. Zadan bangkit membanting rebananya, gendangnya, dan segera menemui daripada Abdullah bin Mas'ud, sahibi Rasulullah tadi. Qala fa ayyu syai'in qala qulu innahu ma ahsana hadha as-sawt law kana liqira'atil Qur'an wa khallat al-haibatu fi qalbihi fa qama wa daraba al-'auda al-ardi fakasarahu. Ditimbanya rebananya tadi, kemudian dipacah-pacahnya, dijejak-jejaknya. Mendengar lebih baik suara ikam ini membaca Al-Quran daripada menyanyi. Kalau kita kan jadi menyanyi, udah WC menyanyi juga. WC menyanyi Allah, tahu suara bagus. Jadi WC menyanyi juga, itu orang menyanyi juga. Dibantingnya gendang rebananya tadi, summa asra'a hatta adrakahu wa ja'ala al-mindil fi idqi nafsihi. Langsung menemui Abdullah bin Mas'ud dan sambil menangis si Zadan tadi. Menangisnya apa? Yabki baina yaday Abdullah, di hadapan Abdullah bin Mas'ud. Faqtanamahu Abdullahi, dan dipaguti oleh Abdullah bin Mas'ud si Zadan tadi. Wa ja'ala yabki kulla wahidin minhum. Thumma qala Abdullah, kaifa la uhibbu man ahabbahu Allah. Bagaimana, kata Abdullah bin Mas'ud, aku ini tidak suka bahwanya yang aku takuti ini adalah orang yang telah disukai Allah Ta'ala. Karena dia ampih daripada pekerjaannya tadi. Mendengar teguran daripada Abdullah bin Mas'ud, kemudian terbuka hatinya, ampih beratnya. Fataba min dzunubihi, maka dia bertaubat daripada segala perbuatan dosanya. Ja'ala yulazimu Abdullahi hatta ta'allama al-Qur'an. Senantiasa dia
menemui dan memaraki terus dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud hatta ta'allama al-Quran, sampai dia belajar Al-Quran, belajar suara, belajar menyebut Al-Quran, belajar daripada suara menyebut huruf Al-Quran. Wa akhadha hadzan min Al-Quran, dan adalah dia mengambil pelajaran daripada Al-Quran itu sampai apa? Sering-sering belajar sampai dia menjadi alim. Tadi hatta shara imaman fil ilmi, sampai dia menjadi pemimpin daripada orang nambah ilmu si Zadan tadi. Apa saja berbaliknya? Karena yang puji-puji bertaubat tadi. Waqad jaa bi katsir min al-akhbari an Zadan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Sungguh telah banyak diceritakan kisah Zadan itu daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala al-faqih, berkata pengarang kitab Syekh Abdullah As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, sami'tu abi yahki an-nabi bani Israil. Kemudian daripada pengarang kitab, aku mendengar daripada cerita ayahku. Cerita ayahku itu kata si pengarang kitab Syekh Abdullah As-Samarqandi, an-nabi bani Israil kana imra'atan baghiyah. Dahulu kata faqih Syekh Abdullah As-Samarqandi, zaman dahulu, zaman Bani Israel. Jadi Bani Israel itu banyak kisahnya terdahulu. Di mana kita mulai Israel. Ada seorang wanita bungas. Wanita bungas cantik pulang, tapi gawiannya melacur. Bagian begitu melacur. Wa kana mubtinatan linnasi bijamaliha. Setiap orang yang melihat wajahnya itu akan selalu terbawa fitnah. Artinya wajahnya membawa fitnah tadi. Artinya tergiur dengan keelokan, keindahan wajah si perempuan tadi. Wa kanat babadariha abadan maftuhan, dan adalah pintu rumahnya selalu terbuka. Pintu rumahnya selalu terbuka, dan dia beristilah duduk di rumahnya, duduk di atas dipannya, di atas ranjangnya sambil menyikai paha. Bila ada yang lewat, sikainya paha tadi si perempuan ini. Fakullu man marra bi babiha ra'aha qa'idatan fi dariha 'ala sarir bihidahil bab. Jadi berpapasan berhadapan dengan pintu rumahnya. Fakullu man nazara ilaiha uktubinna biha. Setiap yang melihat kepada perempuan si Bughiyan tadi terbawa menjadi fitnah, yang macam-macam berfitnah namanya. Fa'idha arada dukhulu ilaiha ihtaja ila ihdari asyrati dananira. Ada seseorang yang hendak tertarik lawan si perempuan tadi, dan adalah bersedia menyediakan lawatinya asyratu dananira 10 duit 10 dirham tadi. Nah, lawaninya tapi diserahkan lewat wakilnya, ada tangan kanannya ada. Aw qalla aw aktsara, kurang 10 dirham atau lebih 10 dirham pada tempat, hatta tu'dzana lahu bidukhul, sampai diizinkan masuk baginya ke rumahnya tadi. Famarra bihadzata yawmin 'abidun minal 'ibadi. Suatu hari, karena permintaan si perempuan ini hendak menggawinya 10 dirham, minta ada orang masuk ke rumah tadi. Lalu suatu hari ada lewat seorang hamba daripada hamba ahli ibadah.
Bahwa basar wafin dari melihatlah pandangannya si hamba tadi lewat di muka rumahnya, melihat perempuan tadi yang duduk di atas ranjang tadi. Maka yuqaidu binafsihi al-muqayadah. Yang namanya ahli ibadah pasti gangguannya berat, ya kan? Pasti iblis langsung turun. Wa hiya qa'idatun faja'ala yujahid nafsahu. Setelah dirinya perempuan tadi tergoda dengan ahli ibadah dan bahimat dirinya hendak memaraki, melihat perempuan tadi ahli ibadah, disuruhnya masuk ahli ibadah tadi, lalu malu-malu ibadah tadi. Setelah masuk, anak dipaguti oleh si perempuan tadi. Ada seiblis bertempat di perempuan tadi, anak menggoda ahli ibadah lagi. Ya Allah Ta'ala yazila dzalika min qalbihi. Ahli ibadah tadi langsung orangnya berdoa di hadapan perempuan tadi, berdoa dan ingat kepada Allah Ta'ala. Artinya ini sedang tergoda. Lam yazal dzalika anhu, tergoda dan sedang tertarik keluar si perempuan. Lalu dia berdoa, Allah ingat kali ini orang ingat nih. Dan dia melihat perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang. Dan dia tahu jikalau dia menggaui perbuatan yang tadi, seluruh amal ibadahnya akan hilang lenyap seketika oleh si ahli ibadah tadi. Hatta ba'a umasan kana lahu wa jama'a minad danairi ma yahtaju ilaihi. Karena namanya godaan kuat, doa kalah ya Allah. Ini bila menggoda tuh kekuatan lawan doa, kalah doa tadi. Kadang-kadang perempuan itu kuat tadi, sehingga dia gemetar dan wajahnya pucat. Lalu wanita tadi bertanya, kenapa wajahmu berubah? Kenapa wajah biar itu pucat? Ada apa ini? Katanya si ahli ibadah tadi, aku takut lawan Tuhanku, izinkanlah aku keluar. Kaitan sama itu rezekinya. Rezekinya lah, maksudnya kadang-kadang menawari rezekinya, rezeki, maksudnya itu rezeki. Adanya tahukan. Wa amarat an yaslama dzalika ila wakilillah wa jalasa ma'ha falamma madda yadahu. Lalu katanya, izinkan aku keluar, karena perempuan tadi sudah mengulurkan tangannya membukti. Lalu wanita tersebut berkata, celakalah engkau, wailaka, celakalah engkau, katanya. Kenapa celakanya? Tidak sedikit pun para pemuda dan orang tua yang ada kesempatan bahwasanya diriku ini bertawar lawan engkau, tapi kenapa engkau bersikap nangkai itu? Bahasa kita jangan. Kalau bahasa kasarnya apa, subat-subat. Orang ada juga jangan subat-subat misalnya. Pada zalikal waktu waqad tazayyanat wa jalasat bi baitiha ala saririha tadarahu Allah bi rahmatihi wa barakatihi ibadatil mutaqaddimah wa fil qalbihi wa rafa'at fara'isahu fara'athu mutaghiran lawn wa qala laha inni akhafullah. Bahwasanya aku takut kepada Allah. Wa innal mala alladhi dafa'tu ilaika huwa halalun laka. Tapi kenapa kau bersikap begitu? Perempuan tadi menjawab, laki-laki dia menjawab, sesungguhnya sekali lagi aku hanya takut kepada Allah. Jadi 2 kali berucap. Dan aku memberikan uang 10 dirham tadi lawan nikah, karena permintaan nikah,
aku halalkan lawan ikam. Kubari aja Nabi dirham tadi, tapi jangan aku izinkan aku keluar. Lalu wanita tersebut berkata, belum pernah melakukan seseorang semacam pian ini. Dibawai kada mau, malah pian itu memberi sesuatu 10 dirham lawan ulun tadi. Jawabnya belum. Wanita tersebut berkata, siapakah namamu? Siapakah nama pian? Aina masmuka, siapa nama pian? Wa aina anta, dari mana pian berasal? Fa akhbarana lahu min qaryati kadza wa kadza ismuhu kadza, dan dihabarkan oleh laki-laki tadi bahwasanya dia berasal dari kampung itu dan berasal namanya ini namanya. Fa ujirat bil khuruj fa kharaja min indiha wa wailu bil wail wa thubur yabqi ala nafsihi. Setelah dipadahinya bahwasanya nama dan asli kampungnya tadi, lalu keluarlah seseorang si fulan tadi dalam keadaan menangis keluar rumah itu. Dia menimbuni kepalanya dengan tanah sambil wanita tadi berkata dalam hatinya, orang ini punya perempuan baru akan melakukan dosa, sudah makanya itu takutannya, belum apa-apa lagi. Sedangkan aku berbuat dosa sudah bertahun-tahun, padahal Tuhannya yaitu Tuhanku juga, maka aku harus lebih takut dibandingkan si laki-laki tadi, ahli ibadah tadi. Ia baru membuat dosa lagi, saking takutnya lawan Tuhan. Ada aku dari si perempuan nang bugian tadi sudah beberapa tahun nang ini gawianku, aku ada takutan. Mestinya aku nang banyak takutan lawan Tuhan daripada nang ahli ibadah tadi baru melakukan dosa lagi. Lalu apa? Kemudian perempuan tadi bertaubat. Bi qalbil mar'ati bi barakati dzalikal abidi, dengan berkatnya daripada siapa tadi dia bertaubat. Khawbi, ada rasa takutnya. Wabihi walabistu thiyaban yatazawwazani, setelah dia bertaubat si perempuan tadi, dia bertaubat ampi gawiannya nang membuka lawang tadi, dan jalan-jalan itu menyampaikan pahala orang lewat tadi, ampi menyampaikan awang lawan si sehidung belang, lain kucing nah hidung belang. Biasa hidung belang tu, padahal si hidung belangnya kucing kena lain. Setelah bertaubat kepada Allah Ta'ala, wala bisat thiyaban, dan dia memakai pakaian yang bagus-bagus, memakai pakaian yang rapi, dan kayak orang gawe ibadah, pakaiannya tertutup auratnya tadi, dan berubah keadaannya 180 derajat seperti orang menggawi ibadah, dan giat dan tubuhnya dan perasaannya bertambah baik tadi. Tapi memikirkan supaya orang tergoda lawannya Abi. Katanya sebaiknya dia aku ini menemui si Abid dulu. Siapa tahu ia mau mengawiniku, yatazawwajuni, karena aku bertobat tadi, berpakaian liput tadi, berpakaian muslimah, fa'aqwa indahu fata'lamu minhu amra dini, dan dia supaya mempelajari aku urusan agama. Kalau bedanya penguani aku menjadi si perempuan tadi, sehingga aku nantinya bisa pandai dalam agama, pandai pada belajar agama lawannya, dan umpat ibadah lawaninya, dan menegakkan daripada perintah Allah Ta'ala. Dicarinya laki-laki tadi, wa yakunu aunan ala ibadatillah pada zahastu wa hamaltu ma'aha
minal amwali wal khadami masyaallah fantahattu ila tilkal qaryati. Lalu dia pergi dengan membawa harta dan membawa pembantunya ke kampung daripada ahli ibadah yang ditujukannya tadi. Setelah dicari-cari dapat wasalat anhu, menanya daripada perempuan tadi tentang kabar ahli ibadah tadi, annahu qaddamat imra'atun tas'alun angkat. Ada perempuan datang ke sini menanya keadaan engkau ahli ibadah. Fa kharajal 'abidu ilaiha, langsung keluarlah si ahli ibadah tadi mendatangi perempuan yang dicarinya. Falamma ra'athul mar'atu, manakala melihat perempuannya lawan ahli ibadah tadi, kasyafat an waziha liya'rifaha, membukakan wajahnya supaya tahu, supaya bercadar. Yang mata aja lagi. Pas sudah anak pertemuan, dibukanya muanya. Ada ahli ibadah. Ini yang dahulu nak jalan-jalan begitu undang di rumah ini. Nah, orang yang bagus benar ini. Babaqiyatil mar'atu fara'al abidu arafa wajha. Tahulah, melihatlah si hamba itu, dia kenal wajahnya. Wa tadhkurul amral ladzi kana bainahu wa bainaha, dan dia ingat dahulunya urusannya lawan urusan perempuan tadi dan menggoda. Fasuha sayhatan, lalu berteriaklah dengan satu kali teriakan si pemuda ahli ibadah tadi. Wa kharajat ruhuhu, dan meninggal, mati melihat wajah perempuan tadi. Kemunciannya setempat itu rasa kada percaya, lalu mati seketika. Babaqiyatil mar'atu hazinatan, tersisalah perempuan itu sedih. Anak nabi laki, nah nabi laki orang mati. Apa lagi? Maka itu pilihan salah satu dah. Wa qalat inni kharajtu li ajlihi, ujar perempuan tadi, sungguhnya aku keluar untuknya. Aku keluar rumah mencari ke sini hanya keseninya. Ada tujuan lain lagi. Wa qad mata, dan dia sudah meninggal. Fa'al min aqribaihi, ditanya apakah dia ada kerabatnya, apakah ada kerabatnya dari seseorang itu. Yahtaju ila imratin, yang hendak memerlukan seorang perempuan. Adakah lagi ke keluarganya? Adakah lagi keluarganya lagi supaya dijadikan nyamuk gini tadi? Faqalu innalahu akhan sholihan, dijawab oleh orang kampung di situ, sungguhnya dia ada lagi si saudara yang soleh. Laisa lahu malun, dia tidak berisi harta apa-apa. Faqalat la ba'sa, perempuan tadi berkata, ada apa? Masih bisa. Yang penting aku ada laki. Wa inna li minal mal, sungguhnya aku sudah banyak buah harta ini. Kawan pembantuku fihi ghaniyatun, aku kumpulkan harta tadi dari hasil aku bernyanyi dahulu. Dunia atau daripada hasil dan aku kumpulkan pekerjaanku dahulu. Aku ini kaya aja. Baca aku, lalu datang saudaranya si Abid tadi, pada zawwaja biha, lalu kawinlah si Abid, si saudaranya, dengan perempuan tadi. Ini perempuannya besar. Tujuan yang pertama tidak tercapai, laki-lakinya mati. Yang kedua dapat, walaupun di syaratnya, walaupun ada berduitan. Paulada minha, lalu melahirkanlah dari hasil perkawinannya tadi sab'atun minal banin, 7 orang dari laki-laki, kulluhum saru anbiya'a, semuanya mereka menjadi nabi. Di Bani Israel, di zaman Bani Israel, Bani Israel. Di Bani Israel sudah banyak nabi-nabi di situ. Menginang pada nama ini. Kampung para nabi di situ, padahal asalnya Gaza di situ. Dinamakan Bani Israel karena pada pendatang dengan habis di tanah, diam di situ, kayak imigran gelap, tempat diam. Karena sudah hanya mana.
lalu mengambillah wilayah. Nah, jadi dari hasil perkawinannya tadi, anaknya semua anak 7 orang menjadi nabi dari Bani Israel. Kan nabi itu banyak, kan diketahui lagi, kita ketahui nabi itu berapa, nabi dan rasul 25. Kan diketahui nabi itu banyak lagi jumlahnya, dan tersembunyi, dan ada pengetahuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, dan Allah yang lebih maha mengetahui. Cukup. Sumpah hati kita diberkati Allah Ta'ala, rezeki kita dari Allah Ta'ala, matikan musuh khotimah, dan haji bupata dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Surga Firdaus, mudah-mudahan kita tidak menikmatikan Allah sebelum daripada menziarahi mengkahadan Madinah Rasulullah SAW. Hati Nabi Al-Fatihah. Ya Allah, ya Nasta'in, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna tabil. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna tabil. Allahumma fid din wa 'alimna tabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamati wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmu Allah.